Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Kemarin lumayan bagus ya, data CPI menunjukkan tren penurunan, di mana CPI dari Amerika Serikat ini secara year on year dari 3,4% turun menjadi 3,3. Sementara core CPI year on year dari 3,6 turun menjadi 3,4. Tentu saja ini memberikan atmosfer yang positif untuk market, di mana kemarin Bitcoin dan kawan-kawan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, tapi di tengah malam, dini hari, teman-teman, ada interest rate projection dari The Fed ya, interest rate decision, di mana suku bunga akhirnya dipertahankan di kisaran 5,5%. Dan sesuai dengan data inflasi yang masih cenderung turun tapi sedikit, ini memberikan The Fed sendiri kesempatan kembali untuk menahan suku bunga. Jadi tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh bank sentral lain yang sudah memulai memangkas suku bunganya. Kemudian juga ada FOMC konferensi pers dari The Fed. Jerome Powell kemarin ada sempat wawancara dengan banyak gini ya teman-teman, banyak wartawan. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa percakapan tersebut, sepertinya adalah sikap yang masih cenderung kaku terhadap suku bunga dan masih belum memberikan isyarat kapan suku bunga bakalan dipangkas. Kemudian dari perdagangan hari ini kita akan dapat data soal continuing jobless claim, initial jobless claim, core PPI, inflation untuk Amerika Serikat. Ya itu sih beberapa rilis data yang akan sangat penting. Kemudian Treasury Secretary Janet Yellen juga bakalan speech. Jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat juga bakalan pidato di perdagangan hari ini nanti malam, teman-teman. Jadi beberapa rilis data penting ini berpeluang untuk memberikan impact lagi terhadap market. Oke, kita lihat inflasi CPI udah turun. Lalu apa yang penting? Jerome Powell, Chairman, kemarin dapat beberapa pertanyaan dari wartawan terkait dengan kira-kira kebijakan kedepannya akan seperti apa. Tapi Jerome Powell mengatakan bahwa saat ini terlalu dini untuk membicarakan tentang cut rate. Ya, mereka pengen lebih banyak menemukan indikasi-indikasi yang lebih meyakinkan sebelum mereka menurunkan suku bunga. Jadi terkait dengan kapan batas waktu yang akan diberikan, The Fed masih belum bisa memberikan pernyataan secara jelas. Ya, saat ini menurutnya atau menurut banyak pengamat, ya kondisi dari warga Amerika Serikat, masyarakat Amerika Serikat itu memandang bahwa perekonomian sekarang lagi dalam posisi negatif. Tapi Jerome Powell sendiri selalu berpandangan hal yang positif, teman-teman. Ini sebenarnya merupakan sebuah perbedaan gitu teman-teman, di mana masyarakat menilai wah ini inflasi udah parah dan juga memang perekonomian udah sulit banget sejak 2 tahun terakhir karena suku bunga kan udah mulai dinaikkan dan akhirnya stabil di kisaran 5,5 teman-teman. Jadi tentu saja di kalangan masyarakat itu mengalami dampak yang sangat-sangat signifikan ya terhadap perekonomian, kondisi perekonomian saat ini. Kemudian kalau kita lihat secara projection, Jerome Powell juga sudah merilis data proyeksi ke depannya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini yang paling pasti adalah Jerome Powell belum yakin terhadap keputusan untuk lower rate saat ini, teman-teman. Jadi buat yang nunggu nih kapan The Fed akan cut rate, kemungkinan kita baru akan menunggu nanti. Ya, datanya di kisaran akhir bulan. Powell mengatakan pada anggota Fed diberi kesempatan untuk memperbarui jadwal dan juga ringkasan proyeksi. Nah, ini kita sudah dapat data proyeksinya, teman-teman. Ini ya, datanya cukup banyak, ada 17 halaman tentang gimana sih ke depannya proyeksi dari Federal Reserve terhadap inflasi, terhadap suku bunga, terhadap unemployment rate, PCE core PCE inflation, dan data-data yang lain. Nah, ini sekilas aku dapat data dari untuk beberapa data penting ya seperti PCE inflation.
Untuk mediannya diproyeksikan inflasi masih akan bertahan di kisaran 2,6 di tahun ini, tahun 2024 akhir. Oke, jadi kan, inflasi diproyeksikan bakalan turun di tahun ini, teman-teman. Untuk PC inflation-nya ada di poin 2,6. Sementara untuk range-nya itu antara di 2,5 sampai 30. Jadi prediksinya di tahun 2024 ini harusnya sih, inflasi turun dengan stabil. Paling jelek di 3%, paling bagus kemungkinan ada di 2,5, even bisa lebih rendah, ya. Kemudian secara core-nya diharapkan inflasi bisa berada di kisaran 2,8 atau secara range-nya 2,7 sampai 3,2. Nah, untuk suku bunga, Federal Fund Rate ya, itu diproyeksikan bakalan turun di tahun 2024 ini menjadi 5,1% atau secara range antara 4,9 sampai 4,9 sampai dengan 5,4. Yang berarti adalah ada kemungkinan suku bunga tidak diturunkan sama sekali di tahun ini, atau kalau berita bagusnya adalah kemungkinan suku bunga bisa turun sampai 2 kali di tahun ini. Ya, which is itu di akhir kuartal keempat, potensial seperti itu. Nah, karena ada kemungkinan 2 kali cut rate yang mungkin akan berpotensi, kita akan melihat data-data inflasi menjadi salah satu data yang sangat-sangat menentukan, teman-teman. Ya itu sih, dan ini sudah jauh ya berbeda dengan proyeksi di bulan Maret mereka. Di bulan Maret mereka kan memprediksi nih kalau interest rate itu bakalan turun menjadi 4,6. Ternyata nggak bisa turun secepat itu. Mereka baru aja merubah untuk proyeksinya dari 4,6 menjadi 5,1, yang berarti adalah sikap dari Federal Reserve terhadap suku bunga saat ini itu masih cenderung sangat ketat, akan dipertahankan sangat ketat. Ini proyeksinya semua berubah, teman-teman. Ya itu sih, kalau beberapa rilis data yang lain kita masih akan menunggu ya, karena saat ini data-data ini benar-benar sangat-sangat sensitif terhadap market. Sementara dari anggota The Fed sih untuk tahun ini kemungkinan masih bakalan cukup fokus di suku bunga antara 5,5 sampai dengan 5,0, teman-teman. Jadi hopefully di tahun ini bisa ada cut rate. Ya, semoga bisa 2 kali. Ya, karena proyeksi sebelumnya kan 3 kali, tapi ternyata setelah dilihat kok data inflasinya cukup tinggi ya. Jadi kita rubah dari 3 menjadi 2 kali cut rate. Which is inflasi sebenarnya masih tidak sesuai dengan harapan The Fed. Nah, kita lihat dari beberapa data, kemarin ada outflow yang cukup besar dari semua hedge fund. Grayscale ada arus keluar sampai 121 juta. Fidelity arus keluarnya 7 juta. BlackRock nggak ada. Kemudian ARK Invest arus keluarnya sampai 5,6 juta. Cukup banyak, teman-teman. Arus keluar pada beberapa hedge fund. Kemudian dilihat dari data yang lain, ini Coinbase kemarin mengalami arus keluar yang sangat besar. Nah, arus keluar ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah investor keluar dari exchange Coinbase, ya. Atau yang lain adalah mereka keluar tapi simpan dana mereka itu masuk ke wallet pribadi, ya, atau ke cold wallet atau ke hard wallet, teman-teman. Kita bisa melihat nih dari data ini menunjukkan ada arus keluar yang lumayan signifikan. Ini bisa menjadi poin positif. Kalau kita lihat sih dari what investor think itu bullish ya. Bullish 100% bullish. Ini mungkin bisa menjadi indikasi positif untuk market. Apakah whales masih sedang membeli? Kalau kita melihat dari data juga menunjukkan ya, di sini ada inflow to accumulation address, di mana kemarin itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan menurut CryptoQuant. Bisa jadi ada indikasi pembelian dilakukan lagi oleh para whales. Dari berita yang lain ada dari Rusia, dikabarkan ini bakalan menghentikan untuk perdagangan dolar dan juga euro untuk bursa saham mereka, ya. Jadi ini terkait dengan sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia.
akhirnya Rusia memutuskan untuk ban, nggak mau pakai lagi dolar ataupun euro, teman-teman, untuk perdagangan di market saham Rusia. Ya, mereka lebih baik pakai rubel ya. Itu. Kemudian berita datang dari XRP, dikabarkan bakalan meluncurkan stablecoin 1:1 yang akan di backup dengan US dollar ya. Namanya adalah RLUSD, Ripple USD. Ya, ini tentu saja merupakan berita bagus untuk pengembangan proyek dari Ripple. Kemudian kemarin ada berita terkait dengan merger aliansi ASI ya, ASI token. Teman-teman, ASI token mundur untuk proyeksinya, sebelumnya kan diprediksi di bulan ini tanggal 13 Juni. Ternyata mundur sampai 15 Juli 2024. Oh ya, aku juga mau klarifikasi kemarin di video yang kemarin ya, itu agak sedikit salah pengucapan. Aku kira aku sudah nyebutin Juli, ternyata aku sebutnya Juni ya di video tersebut. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi ini klarifikasinya. Jadi yang benar adalah 13 Juni sampai dengan 15 Juli. Itu akan menjadi jadwal untuk ASI token ya. Beberapa proyek antara Fed AI, SingularityNet, kemudian juga ada Ocean Protocol. Itu akan merger dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 1 bulan penyelesaian mergernya. Teman-teman, barulah nanti tokennya akan upgrade, akan berubah ya jadi ASI token. Kemudian ada Arthur Hayes, ini dia memprediksi bahwa akan ada produk berupa Doge ETF. Ini cukup lucu karena di video kemarin aku sempat bikin video tuh membahas untuk Shiba Inu. Shiba Inu ternyata dari komunitasnya juga sudah bikin petisi, terkumpul sampai 10.000 tanda tangan ya, supaya peluang untuk Shiba ETF juga bisa di-approve. Ternyata Doge juga punya isu yang kurang lebih sama ya, terkait dengan ETF ini cukup ramai memang setelah Ethereum ETF di-approve, kemudian tiba-tiba muncul rumor ada XRP ETF, ada Solana ETF, sekarang ada meme token ETF. Ya, itu datang dari Doge dan juga Shiba Inu. Ya, meskipun ini lucu, tapi kita lihatlah, siapa tahu lucu-lucu kayak gini bisa serius. Who knows, teman-teman. Kemudian berita datang dari Donald Trump. Kembali Donald Trump ya memberikan janji-janji manis nih. Mereka akan melindungi ya, akan melindungi miners dan juga pengembang-pengembang di dunia kripto. Donald Trump saat ini posisinya benar-benar straight pro terhadap kripto, dan kalau kita lihat dari beberapa pidato-pidatonya ya, itu juga menunjukkan hal yang sama teman-teman, di mana Donald Trump ini pengen kembali mengembalikan kejayaan Amerika Serikat ya, Make America Great Again teman-teman, tentu saja menjadi moto mereka ya, supaya bisa mendapatkan kemenangan pada pemilu kali ini. Menarik untuk kita lihat seperti apa kondisi pemilu ke depannya. Kemudian ini sekilas dari Hong Kong, dari market Hong Kong, memberikan analisanya terkait dengan kenapa sih perdagangan ETF di Hong Kong nggak terlalu besar. Ternyata banyak perbankan di sana yang tidak terlalu memarketingkan tentang ETF Bitcoin yang sudah mereka approve kemarin. Ya, bank-bank besar di sana menganggap kripto masih sangat-sangat spekulatif. Ya, sehingga hanya beberapa bank saja yang terbuka untuk menawarkan produk ETF ini kepada para nasabah mereka. Itu. Jadi penyebabnya memang karena mereka yang kurang memberikan informasi kepada nasabah-nasabah yang dimiliki, yang ada di sana, teman-teman. Sehingga ya tentu saja adopsi dari ETF Bitcoin ini cenderung masih kecil untuk saat ini. Oke, itu beberapa rilis data yang kita temukan. Lalu gimana respon Bitcoin? Ya, kongres aja buat teman-teman yang udah sempat serok barang. Akhirnya Bitcoin mengalami sedikit kenaikan ya di perdagangan kemarin. BTC Dominance juga kemarin cukup drop, cukup turun lah. Ada beberapa koin yang naik signifikan. Aku perhatikan ada Injective, PP, kemudian Ondo Finance kemarin sempat naik. Doge juga kenaikan 6%. Terus koin-koin yang lain itu ada Uniswap naik sekitar 11%.
Ya, overall positif di perdagangan kemarin, semoga bisa dipertahankan di perdagangan hari ini. Emas juga positif, S&P 500 juga lanjut positif dengan meninggalkan gap. Itu sih US dollar kemarin memang turun disebabkan karena inflasi turun ya. Kalau dari Bitcoin sendiri ya, posisi sekarang masih cukup bagus, pergerakan Bitcoin masih konsolidasi sideways. Kemarin dia sempat ngetes level 66.000, akhirnya dipertahankan dan saat ini berada di kisaran 68. Kemarin udah sempat naik tuh sampai 69.600 ya, tapi akhirnya terkoreksi karena pidato dari Jerome Powell tidak menyenangkan market. Dari sudut pandang teknikal ya kemarin udah volatile, hari ini kemungkinan masih akan volatile, akan ada rilis data terkait dengan PPI dan juga Janet Yellen juga bakalan speech. Terus juga ada initial jobless claim ya. Jadi data-data tersebut sangat-sangat berpotensi memberikan impact terhadap market. Jadi tetap hati-hati bagi teman-teman. Volume perdagangan Bitcoin masih bagus. MACD agak hijau di time frame 4 jam. Ya, semoga ini bisa di follow up dengan baik dan juga market bisa kemungkinan naik lebih daripada harga saat ini. Cuman yang harus disayangkan sih kemarin bearish engulfing tercipta terkait dengan ini ya pergerakan yang sangat-sangat ekstrim teman-teman. Jadi untuk saat ini tekanan jual masih belum berakhir. Tentu saja harus waspada bagi teman-teman yang trading. Smart money juga sempat naik tapi sekarang udah hilang lagi. Jadi ya kondisi market masih penuh dengan ketidakpastian teman-teman. Yang penting ya akumulasi aja. Kita nggak tahu kapan market akan berbalik arah secara pasti. Namun dari beberapa indikasi sepertinya kita masih berpotensi untuk koreksi jangka pendek teman-teman. Tekanan jualnya masih sangat-sangat ekstrim meskipun memang pergerakan Bitcoin cenderung bisa naik ya. Bisa naik tapi dari candle yang tercipta masih kelihatan seller masih mendominasi untuk market. Itu dari beberapa indikasi jelas memang belum ada indikasi pembalikan arah secara candle ataupun secara pola. Namun kita berharap pergerakan Bitcoin masih tetap bisa stabil ya di tidak turun lebih dalam dari level 60.000. Kalau dia turun lebih dalam dari level tersebut ya berita buruk lah buat market teman-teman. Jadi sih so far gitu paling buat kondisi market cenderung masih didominasi oleh bear ya. Jadi manfaatkan untuk akumulasi. Kalau dari saya sih gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Technical analysis kadang-kadang untuk posisi sekarang karena dia kena reject di sini, jadi kecenderungannya ya cenderung down teman-teman. Cuman kalau dari jangka pendek kita melihat adanya potensi spike seperti tadi ya mungkin masih bakalan seperti ini pergerakannya. Ya MACD di time frame daily ini masih turun, di time frame weekly juga masih merah teman-teman. Itu sih. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi informasi-informasi terbaru tentang market kripto. Ya, ada banyak berita yang aku posting di sini. Siapa tahu teman-teman yang sering ketinggalan berita-berita bisa baca-baca di sini ya. Kemudian juga ada beberapa event kayak airdrop. Nah, ini juga untuk card dari Hamster Combat itu udah aku posting juga ya. Ini juga daily chippernya Satoshi, kodenya teman-teman bisa diketik aja untuk klaim 1 juta token ya, 1 juta koin. Oke gitu, yang mau join di komunitas Telegram linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.